kita mengajak ya manusia, masyarakat umum yang tadinya itu belum memahami berjamaah, bahwa Islam mengajarkan kita ini harus bersatu ya, sehingga kita bisa ya menegakkan aturan Islam itu dengan sempurna nantinya. Tapi sebelum sempurna, tetap yang namanya bersatu itu menjadi satu kewajiban bagi kita semua, bahwa ya perintah-perintah bersatu kita sampaikan. Nah, para ikhwan, para mahasiswa santri dari Jamiah Abad Mapin nanti akan bermasyarakat, akan mengajak mereka ya, berikan satu akhlak yang baik, ya, akhlak yang mulia. Rasulullah dikenal punya 4 sifat ya kan, bahwa Rasul itu yang pertama adalah tablik, amanah, terus siddiq, fatonah. Rasulullah menyampaikan tablik itu, jadi menyampaikan apa yang didapat dari Allah itu disampaikan kepada masyarakat Quraisy pada saat itu. Kemudian amanah, Rasulullah amanah di dalam kehidupannya sehari-hari. Siddiq ya, selalu ya membenarkan ya, siddiq, jujur, benar. Nah, kemudian yang terakhir adalah fatonah, cerdas. Nah, ini harus ada dalam diri kita, sehingga ketika kita sudah berada di dalam masyarakat nanti, kita menjadi contoh ya. Jadi akhlak yang baik, dan orang itu nanti bukan hanya melihat dari omongan kita ya. Perintah juga kalau kita lihat di dalam surat 41 ya, ayat 33 sampai 35 kan. Inilah perintah. Waman asanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Waman asanu qaulan, siapa yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak kepada Allah. Oh, berarti asanu qaulan, sebaik-baik perkataan itu adalah da'a ilallah, mengajak kepada Allah, berdakwah. Maka dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, di setiap tempat kita berada, jangan pernah kita tinggalkan kewajiban berdakwah, karena itu adalah asanu qaulan. Yang kedua, bukan cuma sampai di situ, wa amila sholihan, dan dia beramal soleh, dipraktekkan dalam kehidupannya. Jadi bukan cuma bisa bicara, tetapi harus mampu untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baru waqala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku adalah bagian dari kaum muslimin. Bahwa kita tidak sendiri, kita adalah satu jamaah yang ingin menegakkan Islam ini. Kemudian Allah menyampaikan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama yang baik dengan yang buruk. Jadi kalau kita sudah berada di tempat yang baik, tidak sama dengan orang yang buruk. Kita sudah terjaga, kita sudah benar-benar punya satu keyakinan dan integritas bahwa kita ingin menegakkan kebenaran, itu tidak sama dengan orang yang belum paham. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Maka kalau ada orang yang mengumpat kita, ada yang mungkin mencerca kita, mungkin sampai kalau dulu Rasulullah itu ditaruh kotoran unta di punggungnya atau di punggungnya itu, kita mungkin akan menghadapi seperti itu juga, karena sunnatullah itu akan berulang. Maka idfa billati hiya ahsan, tolak kejahatan atau keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, karena bisa jadi orang yang diantara kalian dan mereka itu ada satu permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seolah-olah mereka itu ya jadi waliyyun hamim ya, menjadi teman yang sangat setia. Tuh, jadi kita mempraktekkan menurut Quran adalah demikian. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, dan tidak akan didapatkan mereka itu kecuali bagi orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidak didapatkan sifat-sifat seperti itu kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Hadzun adzim, yang punya jiwa yang besar.
Jadi satu, dia harus sabar, yang kedua dia harus punya jiwa yang besar. Bahwa kita membawa misi risalah yang besar ini, maka kita harus memberikan satu contoh yang terbaik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pedoman kita ya, bahwa kita semua pada akhirnya harus memimpin diri kita sendiri dulu. Kullukum ra'in. Tiap kalian itu pemimpin, mimpin diri sendiri. Kita tidak akan mungkin kita mengajak orang kalau kita belum bisa mengajak diri kita di dalam misi kebenaran ini, di sabilillah ini. Kadang-kadang banyak godaan, apalagi sekarang ya kan. Kalau zaman kami dulu, zaman saya belum kenal dengan gadget, belum kenal dengan HP Android. Nah, sekarang anak kecil-kecil saja itu sudah tergantung kepada HP Android. Jadi tidak ada hari tanpa HP. Jadi selalu hari-harinya itu bahkan lebih dekat dengan HP dibandingkan dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya manggil, dia mungkin nggak langsung menjawab. Tapi kalau HP-nya yang memanggil, ada panggilan masuk, langsung diangkat itu. Nah, anak sekarang itu godaannya sampai ke sana. Ya, antum semua paham lah di sini. Dan bagaimana kita memimpin diri kita, jangan kalah dengan sarana yang sarana itu bisa membawa kepada kebaikan, tapi juga bisa bawa pada keburukan. Kita pimpin diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang kedua, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu pemimpin umat dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka nanti di struktural kita di Lapitul Muslimin, setiap jenjang itu harus mempertanggungjawabkan ya, amanah yang diberikan kepadanya. Antum nanti ya bisa di dalam struktural sebagai warga, sebagai petugas khalifahan, sebagai mas'ul atau amir, itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan berikutnya, ar-rijalu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Satu saat antum punya keluarga, yang laki-laki jadi pemimpin keluarga, harus bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Al-mar'atu ra'in fi baiti ahli fi baiti zaujiha. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wanita itu adalah pemimpin dalam rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan diminta pertanggungjawabannya. Wanita pun yang memimpin rumah tangga suaminya. Kalau suami itu, seorang laki-laki itu pemimpin keluarga, memimpin seluruhnya, maka wanita itu memimpin di dalam rumah suaminya. Bagaimana rumah bisa baiti jannati? Kalau rumah itu berantakan, istri yang tanggung jawab. Tapi kalau anggota rumah itu, anggota keluarga itu tidak makan, tidak dididik, itu tanggung jawab suaminya. Maka antum sekalian nanti akan melangkah ke jenjang seperti itu. Kita harus memahami seorang mujahid itu tadi, karakteristiknya harus betul-betul ada dalam diri kita. Bukan sekedar teori, tapi harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya maupun antum semuanya. Dan selepas itu, mari kita sama-sama memperbaiki diri. Seorang mukmin hari ini lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Hadza wallahu ya'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.